Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahmi dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2017. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Regulasi Diri dan Harga Diri terhadap Prokrastinasi Akademik pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang melatar belakangi masalah dari penelitian ini yaitu pertama perubahan sistem pembelajaran, yang dimana dampak dari COVID-19 itu menyebabkan sistem pembelajaran di Indonesia berubah dari luring ke daring, sehingga yang menyebabkan tingkat disiplin terhadap waktu mahasiswa menjadi menurun. Hal tersebut berakibat munculnya kebiasaan mahasiswa untuk menunda dalam menyelesaikan setiap tanggung jawabnya, yang penundaan tersebut bisa kita kenal dengan sebutan prokrastinasi. Nah, kebiasaan melakukan prokrastinasi akademik oleh mahasiswa ini tentunya berdampak buruk. Tetapi diketahui bahwa mahasiswa masih sering melakukan prokrastinasi akademik, padahal mengetahui dampak negatif dari melakukan prokrastinasi atau penundaan dalam bidang akademik. Saya melakukan sedikit survei mengenai tingkat prokrastinasi akademik pada 30 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan dari prasurvei tersebut diketahui bahwa 60% menjawab bahwa sering melakukan prokrastinasi atau menunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas pada saat kuliah daring berlangsung. 36,7% menjawab dengan frekuensi kadang-kadang, dan 3,3% dengan frekuensi tidak pernah. Prokrastinasi akademik saat pembelajaran daring itu berbagai macam bentuknya, seperti penundaan dalam memulai mengerjakan tugas, penundaan dalam menyelesaikan tugas, telat dalam hadir dalam kuliah online. Nah, dari survei tersebut, dari poin 1 sampai poin 5, itu yang menjawab dengan ya itu lebih besar daripada yang menjawab 3, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi. Selanjutnya ada berbagai macam penyebab mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik, didasari oleh salah satu ahli yang mengatakan, yaitu Klassen, berpendapat bahwa prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh rendahnya regulasi diri, rendahnya efikasi diri, dan rendahnya self-esteem, dan berasosiasi dengan tingginya kecemasan serta stres. Dari riset yang peneliti lakukan, diketahui bahwa faktor yang paling tinggi yang mempengaruhi seorang melakukan prokrastinasi akademik yaitu regulasi diri dengan jumlah 25 dengan presentase 83,3%. Dan yang kedua adalah self-esteem atau harga diri dengan jumlah 19 orang yang menjawabnya dengan presentase 63,3%. Oleh sebab itu, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara regulasi diri dan terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh antara harga diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh antara regulasi diri dan harga diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini adalah tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua itu mengetahui dan menganalisis pengaruh harga diri dan terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara regulasi diri dan harga diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Lalu terdapat kebaruan dari penelitian ini. Yang pertama, sebelumnya itu penelitian yang dilakukan Klassen pada tahun 2010 dengan judul Academic Procrastination into Setting Motivation, Behavior Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore.
yang perbedaannya itu di tempat penelitiannya, lalu instrumen prokrastinasi akademik dan instrumen regulasi diri. Bab 2, kajian pustaka. Pengertian prokrastinasi akademik. Ini terdapat ada 3 ahli yang mengeluarkan pengertian atau memberikan definisi dengan prokrastinasi akademik. Dari 3 ahli ini, peneliti dapat simpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan tugas akademik. Penundaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang-ulang, yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang berdampak negatif. Lalu pengertian dari regulasi diri, di sini ada 3 ahli. Lalu peneliti dari 3 ahli tersebut, peneliti memberikan kesimpulan bahwa regulasi diri merupakan bentuk pengaturan diri untuk mengontrol, mengatur, merencanakan, dan mengarahkan serta memonitor setiap kegiatan yang dilakukan seorang demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pengertian harga diri. Dari 3 ahli tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa harga diri merupakan bentuk evaluasi individu terhadap dirinya yang dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang yang di lingkungannya, yang nantinya akan membentuk pandangan atas kepercayaan terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, dan keberhargaan dirinya. Ini adalah di sini selanjutnya adalah hasil penelitian relevan. Yang pertama ada penelitian Robert M. Klassen dengan judul Academic Procrastination into Setting, Motivation Behavior Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore. Variabel yang sama yaitu self-regulation, self-esteem, dan academic procrastination. Yang kedua ada Putri dan Dewi dengan judul Pengaruh Regulasi Diri terhadap prokrastinasi akademik pada siswa SMA, yang variabel yang sama yaitu regulasi diri dan prokrastinasi akademik. Dan juga ada penelitian oleh Ratna Ningtyas serta Intaglia Nursanti dengan judul Perang Harga Diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang berorganisasi. Variabel yang sama yaitu harga diri dan prokrastinasi akademik. Selanjutnya, kerangka teoretik. Dari yang pertama yaitu regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Nah, dari pertama itu ada Adityanto dan Mulanyani mengatakan bahwa prokrastinasi akademik terjadi akibat hilangnya kemampuan seseorang dalam meregulasi dirinya dan kecenderungan dalam menghindari mengerjakan tugas karena tidak mampu menunda melakukan hal yang lebih menyenangkan bagi dirinya. Selain itu, Steele juga berpendapat bahwa prokrastinasi akademik berkaitan dengan gangguan organisasi yang buruk, rendah motivasi berprestasi, dan kesenjangan antara niat dan tindakan. Masing-masing konstruksi tersebut mempresentasikan rendahnya regulasi diri. Nah, dari pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik. Selanjutnya, harga diri terhadap prokrastinasi akademik. Di sini ada 2 ahli yang menyatakan bahwa terdapat harga diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik, yaitu salah satunya yaitu Nurmaliana dan Harsanti yang menyatakan bahwa harga diri dapat mempengaruhi munculnya perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Bila individu memiliki tingkat harga diri yang rendah, maka akan mendorong seorang melakukan prokrastinasi akademik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa harga diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya, kerangka teoretik yang terakhir yaitu regulasi diri dan harga diri terhadap prokrastinasi akademik. Menurut Klassen, prokrastinasi akademik merupakan anti motivasi yang berkaitan dengan rendahnya regulasi diri, efikasi diri, dan harga diri, dan berkaitan dengan tingginya kecemasan, stres, dan penyakit terkait stres. Rabet juga menyatakan bahwa prokrastinasi akademik sangat diprediksi oleh tujuan pencapaian yang rendah, harga diri, dan kegagalan dalam melakukan regulasi diri. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi diri dan harga diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik. Dari kerangka teoretik tersebut dapat dibuat hipotesis penelitian dan konstelasinya, yaitu hipotesis yang pertama yaitu regulasi diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik, hipotesis kedua yaitu harga diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik, dan hipotesis yang terakhir yang ketiga yaitu regulasi diri dan harga diri memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik. Bab 3, metodologi penelitian.
metode metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama tempat penelitian yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Sementara populasi dan sampel yaitu populasinya sebanyak 242 mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2019, sedangkan dapat ditarik sampelnya yaitu 142 mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2019 dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Ini adalah validitas dari instrumen prokrastinasi akademik. Sebelumnya peneliti melakukan uji coba dari kuesioner atau beberapa pertanyaan, dan di mana dari 22 butir pernyataan untuk menghitung tingkat prokrastinasi akademik, terdapat 5 butir pernyataan yang drop sehingga drop atau tidak valid sehingga harus digugurkan, dan sehingga terdapat 17 butir instrumen yang akan digunakan pada uji coba final nanti. Selanjutnya adalah validitas instrumen regulasi diri berdasarkan hasil uji coba. Maka dari 13 butir pernyataan validitas regulasi diri yang telah diuji validitasnya terdapat 1 butir yang harus di-drop atau tidak valid. Selanjutnya adalah validitas instrumen harga diri berdasarkan hasil uji coba. Maka dari 21 butir pernyataan variabel harga diri harus ada 2 butir yang di-drop karena tidak valid. Dan berikut ini adalah hasil reliabilitas instrumen penelitiannya, yang dimana semua variabel prokrastinasi akademik yaitu 9, dari reliabilitasnya sebesar 0,952 yang artinya lebih besar dari 0,6. Yang kedua dari regulasi diri sebesar 0,764 yang artinya lebih dari 0,6. Lalu harga diri yaitu sebesar 0,889 yang artinya lebih dari 0,5. Hasil penelitian ini adalah profil responden, jenis kelaminnya itu laki-laki sebesar 3,31% dan perempuan 6,9%. Lalu ada program studi pendidikan ekonomi, manajemen, akuntansi, pendidikan bisnis, dan pendidikan administrasi perkantoran dengan rentang usia yang kurang dari 20 tahun itu sebanyak 26,5%, sedangkan 73,2% rentang usianya yaitu 20-23 tahun. Ini adalah deskripsi data prokrastinasi akademik. Dan lebih jelasnya dijelaskan oleh diagram prokrastinasi akademik. Di sini adalah deskripsi data regulasi diri. Yang lebih jelasnya dapat dilihat dari diagram regulasi diri. Selanjutnya ini adalah deskripsi data harga diri yang dapat dilihat lebih jelas dilihat dari diagram harga diri. Selanjutnya ini adalah uji persyaratan analisis. Yang pertama uji normalitas. Dari hasil uji normalitas menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov dan pivot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov itu yaitu 0,200 yang dimana lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu menggunakan uji pivot atau probability plot yang dimana data menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal
sehingga data tersebut data yang kita gunakan bisa disebut normal. Selanjutnya adalah uji linearitas. Ini dapat dilihat dari dari tabel ANOVA, dari deviation from linearity, yang dimana signifikan sebesar pada tabel signifikan sebesar 0,314, yang dimana lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel regulasi diri dan prokrastinasi akademik memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya juga sama dengan pada variabel harga diri dan prokrastinasi akademik, pada tabel deviation from linearity, itu nilai signya itu sebesar 0,310, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang dimana berarti variabel harga diri dan prokrastinasi akademik memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya uji multi-call, yang dimana nilai toleransi sebesar 0,921, yang dimana lebih besar dari 0,1, dan nilai VIV-nya itu sebesar 1,085, yang lebih kecil dari 10. Maka bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Selanjutnya, pada uji heteroskedastisitas dapat dilihat pertama dari uji Rein-Sperman, yang dimana pada regulasi diri dari nilai sig di tabel Unstandard residual yaitu sebesar 0,516, yang dimana lebih besar dari 0,05, dan nilai sig dari harga diri pada tabel residual yaitu sebesar 0,802, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dan dari grafik scatter plot juga menunjuk di mana titik-titik menyebar dengan pola acak dan tidak jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data yang kita gunakan. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda, yang dimana hasilnya itu Y sama dengan 94,409 ditambah 0,780 dan ditambah 0,247, yang dimana koefisien X1 atau regulasi diri bernilai negatif, maka terdapat pengaruh negatif antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Sama halnya dengan harga diri, yaitu nilai koefisien X2 atau harga diri bernilai negatif, yang maka terdapat pengaruh negatif antara harga diri dengan prokrastinasi akademik. Selanjutnya uji F, yaitu dari hasil uji F dapat diketahui bahwa F hitung sebesar kita dapatkan 47,655, yang dimana lebih besar daripada F tabel yang sebesar 3,06, yang artinya maka dapat disimpulkan bahwa regulasi diri dan harga diri berpengaruh secara serentak terhadap prokrastinasi akademik. Selanjutnya pada uji T, yaitu X1 nilai hitung sebesar negatif 7,898, lebih besar dari T tabel 1,97718. X2 dari nilai T hitung, X2 yaitu harga diri dari nilai T hitung sebesar negatif 3,296, yang dimana lebih besar dari T tabel 1,97718. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel regulasi diri dan harga diri berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Lalu selanjutnya uji koefisien determinasi, yang dimana uji ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas, yaitu X, regulasi diri dan harga diri, terhadap variabel terikat, yaitu Y, yaitu prokrastinasi akademik. Nah, di sini dari R-square menunjukkan yaitu 0,409, yang artinya sebesar 40,7% prokrastinasi akademik dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu regulasi diri dan harga diri. Dan sisanya sebesar 59,3% dijelaskan di luar variabel dari penelitian ini.
Bab 5 penutup dari teori serta perhitungan, serta uji-uji yang sudah dilakukan peneliti bahwa dapat diambil kesimpulan, yang pertama terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini dapat dilihat dari hasil T hitung sebesar negatif 7,898, lebih besar dari T tabel sebesar 1,97718, dan dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Lalu terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara harga diri terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini dapat dilihat dari hasil T hitung sebesar negatif 3,296, lebih besar dari T tabel sebesar 1,97718, dan dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, ada terdapat pengaruh secara serentak antara regulasi diri dan harga diri terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini dapat dilihat dari hasil F hitung sebesar 47,655, lebih besar dari F tabel sebesar 3,06. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.